Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel ini, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mendengarkan cerita-cerita di sini, terutama yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share. Semoga Allah melapangkan hati dan melipat gandakan pahala untuk setiap kebaikan kalian. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya ketika hati dipermainkan oleh takdir? Cinta yang hadir begitu tiba-tiba, tapi justru terlarang? Di balik tembok tinggi sebuah gedung perkantoran, di lantai 10, seorang wanita biasa harus berhadapan dengan rasa yang tidak semestinya. Perasaan yang datang dari seorang bos, pria yang seharusnya hanya sebatas atasan, tapi perlahan mengendalikan hatinya. Apakah cinta itu akan berlabuh? Atau justru tenggelam dalam luka? Mari kita simak bersama-sama. Pagi itu matahari bersinar lembut, menembus kaca-kaca tinggi gedung perkantoran yang berdiri megah di pusat kota, sementara langkahku terasa ringan sekaligus gugup ketika menaiki lift menuju lantai 10. Lantai yang katanya hanya dihuni oleh divisi penting dan orang-orang pilihan. Aku masih tak percaya bisa diterima di perusahaan besar ini, meski hati kecilku terus bergetar menahan rasa cemas. Seakan setiap detik menegaskan bahwa hidupku akan berubah setelah hari ini. Suara, ting, lift mengiringi. Terbukanya pintu yang langsung menyingkap pemandangan menakjubkan. Deretan meja kerja rapi, dinding kaca dengan pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Aroma kopi hangat bercampur dengan wangi parfum kolega yang lalu lalang. Semua terasa asing tapi sekaligus memikat. Aku mencoba menarik napas panjang. Berusaha menenangkan diri sambil tersenyum kaku pada beberapa orang yang menatapku dengan rasa ingin tahu. Mungkin mereka sedang menilai apakah aku pantas berada di sini. Detak jantungku kian cepat saat seorang sekretaris cantik menyapaku ramah lalu memintaku menunggu di ruangan resepsionis kecil. Katanya bos besar akan menemuiku sebentar lagi. Dan di sanalah aku mulai merasakan hawa yang berbeda, hawa yang seakan menekan tapi juga memikat. Entah karena cerita-cerita yang beredar atau karena hatiku sendiri yang terlalu mudah terpengaruh. Tak lama pintu ruangan besar di ujung koridor terbuka, sosok pria tegap dengan setelan jas hitam keluar, langkahnya mantap, sorot matanya dingin. Tapi tajam, setiap gerakannya mengundang wibawa, membuat semua orang otomatis menunduk atau memberi salam, dan tanpa kusadari mataku terpaku padanya, sebuah rasa yang tak bisa kugambarkan menyelinap masuk begitu cepat. Perasaan kagum, takut, sekaligus tertarik. Detik itu pula aku menyadari, lantai 10 ini bukan sekadar tempat kerja, melainkan pintu masuk menuju sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah rahasia yang belum ku ketahui, dan entah kenapa naluriku berkata, hidupku tak akan pernah sama. Setelah menapakkan kaki di sini, ketika ia berjalan mendekat, menyapaku singkat dengan senyum tipis yang penuh misteri, aku berusaha menahan gemetar, tapi hatiku seolah tak bisa dikendalikan lagi. Ada tarikan aneh dari sorot matanya yang membuatku ingin tahu lebih. Seakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik wibawa seorang bos yang begitu dihormati. Dan tanpa bisa ku cegah, langkah pertamaku di lantai 10 menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang bukan hanya soal pekerjaan, melainkan juga soal hati yang kelak terjebak dalam cinta terlarang yang akan menguji segalanya. Hari-hari awal di lantai 10 terasa begitu melelahkan sekaligus menegangkan. Aku masih berusaha beradaptasi dengan ritme kerja yang cepat, tugas-tugas menumpuk, dan suasana penuh kompetisi di antara rekan-rekan yang tampak profesional. Namun di balik semua itu ada satu hal yang terus mengusik pikiranku. Tatapan sang bos, tatapan yang sulit kujelaskan. Yang pertama kali ku temui ketika ia melangkah keluar dari ruangannya tempo hari. Dan sejak saat itu seolah menempel dalam ingatan, mengikutiku. Kemanapun aku pergi. Setiap kali ia melewati deretan meja, semua orang menunduk penuh hormat. Sementara aku justru merasa tubuhku menegang dan wajahku memanas karena tanpa alasan jelas ia selalu melirik ke arahku dengan sorot mata yang dalam. Bukan sekadar pandangan seorang atasan kepada bawahan, tapi seperti ada sesuatu yang lebih. Seakan ia sedang membaca isi hatiku tanpa aku sempat menutupinya. Pagi itu, ketika aku sedang sibuk merapikan dokumen di meja, aku merasakan tatapan itu lagi. Dari balik dinding kaca ruangannya, pandangan yang menusuk,
membuatku spontan menunduk sambil pura-pura sibuk, padahal jantungku berdegup kencang tak karuan, campuran antara takut ketahuan dan rasa penasaran yang tak bisa dikendalikan. Beberapa rekan kerja sempat berbisik. Katanya bos memang punya aura yang kuat, matanya tajam seperti elang. Tapi bagi diriku ada sesuatu yang berbeda, ada getaran aneh setiap kali mata kami beradu. Meski hanya sepersekian detik, membuatku tak bisa tidur nyenyak. Memikirkannya, hingga pada suatu sore, ketika hampir semua orang sudah pulang, aku masih berkutat dengan laporan yang belum selesai, tiba-tiba langkahnya terdengar mendekat, sepatunya yang menginjak lantai marmer terasa begitu jelas di tengah ruangan yang sunyi. Lalu berhenti tepat di samping mejaku, membuatku refleks berdiri gugup, dan di sanalah terjadi momen yang tak akan kulupakan. Ia menatapku lekat-lekat, lebih lama dari biasanya, sorot matanya begitu dalam, seolah mencari jawaban. Membuatku kehilangan kata-kata, bahkan lupa bernapas sesaat, hingga ia hanya tersenyum tipis sambil berkata singkat bahwa aku bekerja dengan baik dan ia menyukai dedikasi yang kulakukan. Kalimat sederhana itu terasa seperti pujian yang berlebihan, membuatku bertanya-tanya apakah ia hanya bermaksud memberi semangat atau ada makna lain di balik ucapannya. Tatapan itu masih terasa bahkan setelah ia berlalu masuk ke ruangannya kembali, meninggalkan bayangan yang menghantui pikiranku sepanjang malam. Dan aku tahu, sejak detik itu aku bukan lagi karyawan biasa yang bekerja dengan tenang, karena hatiku telah terguncang oleh pandangan seorang pria yang seharusnya hanya kupandang sebagai bos, namun nyatanya perlahan-lahan mengendalikan sisi terdalam dari perasaanku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di lantai 10, pekerjaan menumpuk, rapat-rapat panjang, dan deadline yang tak pernah berhenti. Namun di sela-sela kesibukan itu aku mulai menyadari sesuatu yang ganjil dari sikap sang bos, sesuatu yang membuatku semakin bingung sekaligus gelisah. Ia selalu menjaga wibawanya di depan orang lain, berbicara tegas, penuh otoritas, tapi setiap kali ia menoleh ke arahku, bibirnya kerap melukis senyum tipis yang berbeda, bukan senyum formal seorang atasan, melainkan senyum yang terasa begitu personal, seakan ada pesan tersembunyi yang hanya ingin ia sampaikan padaku. Awalnya aku menganggap itu hanya kebetulan, sekadar perasaan berlebihan dari diriku yang mungkin terlalu sensitif, tapi semakin lama semakin jelas bahwa ada sesuatu di balik caranya tersenyum. Karena setiap kali mata kami bertemu, senyum itu muncul begitu saja, singkat tapi cukup untuk membuatku kehilangan fokus pada layar komputer dan tak bisa berhenti memikirkannya. Ada kalanya aku melihat ia berbicara dengan karyawan lain tanpa ekspresi, dingin, bahkan membuat orang takut. Namun begitu aku lewat di dekatnya, wajahnya melunak dan senyum itu kembali hadir, seakan sengaja hanya untukku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini sekadar caranya menghargai kerja keras, atau ada perasaan yang tak pantas ia sembunyikan. Hingga suatu siang, saat semua orang sedang sibuk dengan pekerjaannya, aku diminta masuk ke ruangannya untuk menyerahkan laporan. Ruangan itu luas dengan dinding kaca besar yang menampilkan panorama kota, tapi rasanya seperti ruangan kecil yang membuatku terjebak. Karena hanya ada aku dan dia, suasana hening begitu kental hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ia menerima laporan itu, membacanya sebentar, lalu mengangkat wajahnya menatapku, dan lagi-lagi senyum itu muncul. Senyum yang lembut tapi penuh rahasia, membuatku gemetar karena tatapannya bersamaan dengan senyum itu terasa seolah sedang menguji perasaanku. Seakan ia tahu aku sudah terjebak dalam lingkaran yang sulit kuhindari. Dalam senyum itu aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan, ada kerinduan, ada kehangatan, tapi juga ada larangan. Seolah senyum itu menyimpan cerita panjang yang belum terucap, sebuah rahasia yang belum waktunya terbongkar. Aku keluar dari ruangannya dengan pikiran kacau, tak bisa membedakan apakah aku sedang jatuh cinta atau justru terperangkap dalam permainan perasaan yang berbahaya, karena satu hal yang pasti, senyumnya bukan senyum biasa, melainkan sebuah isyarat yang perlahan-lahan menggiringku pada jalan yang penuh risiko, jalan cinta yang terlarang. Hari itu hujan turun deras sejak siang, membuat suasana kantor terasa lebih hening dari biasanya. Sebagian besar karyawan memilih pulang lebih cepat, menyisakan hanya beberapa orang yang masih bertahan di lantai 10, termasuk diriku yang terjebak dengan laporan mendesak yang harus selesai malam itu. Ketika jam hampir menunjukkan pukul 8,
Suasana kantor benar-benar sepi, hanya terdengar suara tetesan hujan yang menabrak kaca besar dan dengungan pendingin ruangan yang monoton. Hingga tiba ponsel kantor di mejaku berdering, suara sekretaris terdengar memintaku masuk ke ruang rapat kecil di ujung koridor. Katanya sang bos ingin membicarakan sesuatu secara langsung. Jantungku berdegup tak karuan, langkahku terasa berat sekaligus penasaran. Dan begitu aku membuka pintu, ruangan itu sunyi, lampu redup, hanya ada meja panjang, kursi-kursi kosong, dan sosoknya duduk di ujung meja dengan jas yang sudah dilepas, menyisakan kemeja putih yang lengannya digulung, membuatnya tampak lebih santai namun tetap berwibawa. Ia memintaku duduk, lalu mulai berbicara tentang laporan yang kukerjakan, tapi seiring berjalannya percakapan aku sadar matanya lebih sering menatapku daripada kertas di tangannya, tatapan yang dalam, lama, penuh intensitas, membuatku sulit fokus pada apa yang ia katakan. Suasana semakin menegangkan ketika ia berdiri, berjalan pelan mengitari meja hingga berhenti tepat di belakangku. Suaranya rendah namun jelas saat ia mengatakan bahwa ia menghargai dedikasi kerjaku, namun di balik kata-kata itu ada nada yang tak biasa, seolah ia sedang menyampaikan sesuatu yang lebih pribadi. Aku menunduk, mencoba menjaga profesionalitas, tapi tiba-tiba ia mendekat. Jarak di antara kami begitu tipis, hingga aku bisa merasakan aroma parfumnya yang hangat bercampur dengan udara dingin ruangan. Sebuah kombinasi yang membuat darahku berdesir. Aku memberanikan diri menoleh, dan disitulah mata kami bertemu lagi. Tatapannya begitu dekat, senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum yang selama ini menghantuiku, kini hadir dengan kekuatan penuh. Membuatku benar-benar kehilangan kendali atas perasaan. Tak ada kata yang terucap beberapa detik, hanya keheningan yang begitu padat, seakan waktu berhenti dan dunia menyisakan hanya kami berdua, sebuah ruang tertutup yang menyimpan godaan tak terelakkan. Aku tahu seharusnya aku bangkit dan keluar, menjaga jarak, tapi tubuhku tak mau bergerak, hatiku seolah membeku sekaligus terbakar dalam satu waktu, dan ketika ia berkata, dengan suara lirih bahwa ada hal-hal yang tak bisa ia ungkapkan di depan orang lain, aku sadar bahwa garis batas antara profesionalitas dan perasaan telah mulai kabur. Godaan itu bukan hanya tentang jarak fisik, melainkan juga tentang perasaan yang terus mengintai, siap menyeretku lebih jauh ke dalam kisah yang tak seharusnya kumasuki. Namun entah kenapa, di dalam ruang rapat kecil yang tertutup rapat itu, aku merasa semakin sulit menolak tarikan kuat yang berasal dari dirinya. Seiring berlalunya waktu, kedekatan itu semakin tak bisa dihindari. Entah bagaimana caranya kami selalu menemukan kesempatan untuk berbicara lebih lama, berbagi tawa kecil di sela-sela pekerjaan, atau bahkan sekadar bertukar tatapan yang tak seorang pun boleh tahu. Namun justru dari momen-momen itulah hatiku semakin dalam terjerat hingga lupa bahwa cinta ini tidak semestinya tumbuh. Aku mulai menyadari luka itu ketika pertama kali melihat sebuah foto di mejanya, potret keluarga kecilnya bersama. Seorang wanita yang tersenyum hangat dan seorang anak kecil yang memeluknya erat. Pemandangan sederhana yang seketika membuat dadaku sesak. Karena di balik senyum dan tatapan yang selalu ia berikan padaku, ada kehidupan lain yang seharusnya ia jaga, ada cinta sah yang seharusnya ia pertahankan, dan aku hanyalah orang asing yang datang di sela-sela cerita panjangnya. Sejak saat itu setiap kali ia menatapku, aku tidak lagi hanya merasakan getaran, melainkan juga perih yang menyayat, seolah hatiku terbagi dua, setengah ingin terus merasakan hangatnya perhatian darinya, setengah lagi ingin berlari sejauh mungkin agar tidak semakin melukai siapapun. Luka itu kian dalam ketika ia dengan jujur mengatakan bahwa ia merasa tenang setiap kali berbicara denganku, bahwa ada ruang kosong dalam hidupnya yang entah bagaimana hanya aku yang bisa mengisinya. Kata-kata yang manis namun juga kejam, karena justru membuatku semakin terjerat pada cinta yang tak seharusnya kubela. Malam-malamku berubah menjadi pertempuran batin, antara logika yang memintaku berhenti dan hati yang terus menuntut lebih. Antara rasa bersalah kepada wanita yang ada dalam foto dan rasa bahagia setiap kali ia tersenyum hanya padaku. Dan disitulah aku mulai merasakan luka yang sebenarnya. Luka mencintai seseorang yang tak mungkin bisa sepenuhnya kumiliki. Setiap kali pulang kerja aku menatap bayangan diriku di jendela bus kota, bertanya pada diri sendiri, apakah aku bodoh karena membiarkan perasaan ini tumbuh? Atau
Justru lemah karena tak sanggup mengendalikannya, dan meski hatiku berdarah, aku tetap tak mampu menghapus kenangan setiap senyum, setiap tatapan, setiap godaan kecil yang ia berikan. Cinta itu manis di permukaan, tapi getir di dalam. Dan luka di balik cinta ini bukan hanya milikku, melainkan juga miliknya, karena aku bisa melihat sesekali wajahnya yang lelah, matanya yang kosong, seakan ia pun terjebak dalam penjara perasaan yang ia ciptakan sendiri. Namun apapun alasannya, aku tahu semakin lama aku bertahan, luka ini akan semakin dalam, dan mungkin suatu hari akan merobek segalanya, menghancurkan tidak hanya aku, tapi juga dia, bahkan orang-orang yang tak bersalah di sekelilingnya. Hari-hari di lantai 10 mulai terasa berbeda, bukan lagi sekadar rutinitas kerja, melainkan juga medan yang penuh bisikan dan tatapan curiga, karena rupanya kedekatan kami yang awalnya hanya berupa senyum dan tatapan kini mulai mencuri perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa rekan kerja mulai berbisik ketika aku keluar dari ruangannya terlalu lama, atau ketika ia tiba-tiba muncul di dekat mejaku hanya untuk bertanya hal-hal sepele yang sebenarnya bisa dititipkan lewat sekretarisnya. Dan dari bisikan kecil itu tumbuh kabar-kabar yang semakin hari semakin sulit dihindari. Aku bisa merasakan atmosfer yang berubah, tatapan rekan kerja yang dulu ramah kini lebih sering terasa menusuk, seakan mereka sedang menilai, mengukur, atau bahkan menunggu bukti untuk menguatkan kecurigaan mereka. Dan setiap kali itu terjadi aku semakin diliputi rasa takut. Takut rahasia ini terbongkar, takut semua yang selama ini kujalani runtuh dalam sekejap. Puncaknya terjadi ketika suatu sore aku dipanggil masuk ke ruangannya, dan tanpa kusadari salah satu rekan sempat melihatku keluar dengan wajah memerah. Lalu keesokan harinya gosip mulai beredar lebih kencang. Berawal dari bisikan di pantry hingga akhirnya terdengar oleh telingaku sendiri. Malam itu aku tak bisa tidur, membayangkan bagaimana jika gosip itu sampai ke telinga istrinya, atau bahkan pihak manajemen. Betapa hancurnya reputasi dan karierku, belum lagi luka yang pasti akan diderita banyak orang. Besoknya, suasana menjadi semakin menegangkan ketika tiba-tiba ia memanggilku lagi, kali ini ke ruang rapat kecil, dan aku hampir tak bisa bernapas saat melihat pintu ruangan itu sedikit terbuka, memperlihatkan salah satu rekan kerja yang melintas dengan tatapan penuh tanda tanya. Saat pintu tertutup rapat, aku langsung menegurnya dengan suara bergetar, mengatakan bahwa hubungan ini terlalu berbahaya dan bisa merusak segalanya, namun ia hanya menatapku dalam-dalam lalu tersenyum samar, mengatakan bahwa ia siap menanggung risikonya, bahwa ia tak peduli dengan gosip atau penilaian orang lain. Ucapan yang seharusnya melegakan, tapi justru membuatku semakin takut karena aku tahu dunia nyata tidak sesederhana itu. Ketika aku keluar dari ruangan tersebut, detik itu juga aku melihat dua rekan kerja berdiri tak jauh dari pintu, menatapku dengan ekspresi campuran antara penasaran dan kecurigaan, membuatku sadar bahwa waktu kami semakin sedikit sebelum semua benar-benar terbongkar. Malam itu di rumah aku duduk termenung di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang lelah dan bingung, menyadari bahwa rahasia ini tak akan bisa bertahan selamanya, cepat atau lambat akan ada yang terluka, dan aku hanya bisa berdoa semoga ketika saat itu tiba, aku masih punya cukup kekuatan untuk bertahan menghadapi badai yang akan menghancurkan segalanya. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi cahaya lampu kota yang berpendar, seolah ikut menyaksikan kisah yang sedang berada di ambang keputusan besar. Andi duduk di kursi kayu halaman belakang rumah Bu Ratna, tatapannya kosong menembus gelap. Hatinya bergulat hebat, antara cinta yang mulai tumbuh begitu dalam, dan kenyataan pahit bahwa di balik semua senyum, kelembutan, serta perhatian wanita itu, tersimpan luka yang belum tuntas sembuh. Ia tahu, di balik kekayaan dan kemewahan, ada jiwa rapuh yang butuh dipeluk, bukan sekadar ditemani. Tapi bisakah ia, seorang pemuda sederhana, benar-benar menjadi penyembuhnya? Bu Ratna keluar dengan secangkir teh hangat di tangannya, gaun tidurnya sederhana, namun aura elegannya tetap tak bisa disembunyikan. Ia duduk di samping Andi, tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar, "Andi, kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku selalu terlihat kuat di depan orang lain, tapi begitu rapuh di hadapanmu. Aku sendiri juga bingung. Tapi satu yang aku tahu, kamu membuatku merasa hidup kembali."
Andi terdiam, hanya menunduk. Ada rasa bahagia mendengar pengakuan itu, tapi juga beban besar. Bu, saya takut nggak bisa memenuhi semua harapan ibu. Saya takut ini cuma sementara. Saya takut kehilangan kendali, ucapnya lirih. Bu Ratna menatapnya, lalu mengulurkan tangannya, menggenggam jemari Andi dengan lembut. Cinta itu selalu soal keberanian, Andi. Bukan tentang siapa yang lebih kaya, lebih berkuasa, atau lebih tua. Tapi soal siapa yang berani bertahan, meski luka masih membekas. Detik itu juga, hati Andi seperti dihantam badai. Kalimat itu membuat dadanya sesak. Ia sadar, pilihan hidupnya kini hanya dua, bertahan dengan segala risiko, atau pergi sebelum semuanya semakin dalam. Ia menoleh, menatap wajah Bu Ratna yang setengah remang diterangi lampu taman. Matanya berkilat menahan air mata. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dari balik pepohonan. Hingga akhirnya Andi berdiri, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kalau saya bertahan, Bu, saya nggak mau setengah-setengah. Saya akan ada buat ibu, tapi jangan sembunyikan apa-apa lagi. Saya ingin kenal Bu Ratna yang sebenarnya, dengan segala luka dan ketakutannya." Air mata akhirnya jatuh juga dari mata Bu Ratna. Ia terisak, bukan karena sedih, tapi karena lega. Selama ini ia terbiasa menutupi luka dengan senyuman palsu, hingga lupa bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Ia lalu berdiri, merengkuh Andi dalam pelukan hangat yang lama, seolah dunia bisa runtuh sekalipun, asal mereka tetap bersama. Namun di dalam hati Andi, masih ada segumpal keraguan yang tak bisa ia hapuskan begitu saja. Ia tahu, keputusan untuk bertahan berarti siap menghadapi segala risiko, cemoohan orang, jurang perbedaan, hingga masa lalu Bu Ratna yang mungkin lebih gelap dari yang ia bayangkan. Tapi di sisi lain, melepaskan Bu Ratna sama saja dengan melepaskan bagian dari dirinya yang sudah tumbuh, bagian yang membuatnya merasa berharga, dicintai, dan dibutuhkan. Malam itu menjadi saksi, bagaimana dua jiwa yang sama-sama terluka mencoba saling menguatkan. Mereka sadar jalan yang dipilih bukanlah jalan mudah. Tapi justru karena itulah, cinta mereka terasa begitu nyata. Kini, pilihan Andi bukan lagi sekadar melepaskan atau bertahan, melainkan bagaimana bertahan dengan sepenuh hati, atau melepaskan dengan segala luka. Dan malam itu, ia memilih yang pertama, meski ia tahu harga yang harus dibayar mungkin lebih besar daripada yang ia duga. Sejak awal pertemuan di antara Andi, pemuda sederhana yang penuh kejujuran, dan Bu Ratna, seorang janda kaya yang tampak kuat namun menyimpan luka batin mendalam, cerita ini berjalan penuh lika-liku. Dari pertemuan tak terduga, rahasia di balik senyum manis Bu Ratna, hingga godaan-godaan yang membuat hati Andi goyah, semua membawa mereka ke titik di mana kebenaran tak lagi bisa disembunyikan. Andi menemukan bahwa di balik segala kemewahan dan keceriaan yang ditunjukkan Bu Ratna, ada luka lama yang masih berdarah. Luka karena kehilangan, pengkhianatan, dan kesepian yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Namun justru karena luka itulah, Bu Ratna bisa merasakan arti kehadiran Andi. Pemuda itu bukan sekadar sopir pribadi, bukan pula pekerja bayaran. Ia adalah cahaya kecil yang masuk diam-diam ke dalam ruang hati yang selama ini terkunci rapat. Di sisi lain, Andi juga belajar bahwa cinta bukan sekadar rasa suka atau kagum. Cinta adalah keberanian untuk menghadapi pandangan orang, kesenjangan status, bahkan bayang-bayang masa lalu yang bisa datang kapan saja. Ia sadar, bertahan di sisi Bu Ratna bukanlah pilihan mudah. Dunia luar mungkin akan mencibir, menganggapnya hanya mengincar harta, atau menuduh Ratna melampiaskan kesepiannya pada pemuda belia. Tapi Andi memilih jalan yang lebih sulit, bertahan dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, meski tahu luka itu akan ikut menjadi miliknya juga. Kisah ini bukan hanya tentang cinta terlarang yang penuh rahasia. Lebih dari itu, kisah ini adalah perjalanan dua jiwa yang sama-sama hancur namun berusaha saling menyembuhkan. Cinta mereka adalah bentuk perlawanan terhadap rasa takut, bentuk keberanian untuk percaya lagi pada kasih sayang, dan bentuk pengorbanan yang siap menanggung luka bersama. Pada akhirnya,
Ketika dunia memberi pilihan melepaskan atau bertahan, Andi dan Bu Ratna memilih bertahan. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena mereka percaya bahwa luka hanya bisa sembuh dengan cinta yang tulus. Cinta sejati bukanlah tentang siapa yang lebih sempurna atau siapa yang lebih berkuasa. Cinta sejati adalah tentang siapa yang berani tetap tinggal, meski tahu bahwa perjalanan akan penuh luka, air mata, dan rintangan. Kadang, bertahan jauh lebih berat daripada melepaskan. Tapi justru dalam keberanian itulah, cinta menemukan makna sejatinya. Sahabat semua, itulah kisah kita hari ini. Cinta memang tak pernah bisa ditebak, hadir di tempat dan waktu yang tak terduga. Tapi satu hal yang pasti, setiap pilihan membawa konsekuensi. Terima kasih sudah setia mendengarkan sampai akhir. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya doakan semoga cintanya selalu dalam lindungan Allah, penuh berkah, dan jauh dari luka yang menyakitkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.